PPPK dan honorer mendapat kabar gembira. Surat edaran Kemendagri berisi perintah tegas, Pemda wajib bayar gaji PPPK dan honorer. Dipublikasikan oleh melintas.id. Melintas, ide pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, dan pegawai honorer. Surat tersebut ditandatangani oleh Palah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, diterbitkan pada tanggal 14 Februari tahun 2025 dengan nomor 900.1/664, Kedah. Melalui surat edaran, pemerintah daerah, Pemda, tidak lagi memiliki celah untuk menunda atau menghindari kewajiban membayar gaji PPPK dan honorer. Yang itu memuat 4 poin utama yang mengatur penggajian PPPK, termasuk pegawai paruh waktu, serta memberikan perlindungan bagi honorer yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Ini merujuk pada amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU ASN 2023, yang menegaskan bahwa pegawai non-ASN harus diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024. Dengan demikian, mulai tahun 2025, instansi pemerintah tidak diperbolehkan lagi mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain di luar pegawai ASN. 4 poin penting Kemendagri. Dalam terbaru ini, terdapat 4 poin utama yang mengatur keberlanjutan gaji PPPK dan pegawai honorer. 1. PPPK tetap digaji seperti biasa. Pegawai non-ASN yang tengah mengikuti tahapan seleksi PPPK tetap bekerja seperti biasa dan akan menerima gaji sesuai besaran sebelumnya. Sumber pendanaan untuk gaji tersebut akan dialokasikan dalam belanja jasa. 2. Penganggaran gaji PPPK dalam keuangan daerah. Setelah pengangkatan PPPK, gaji mereka akan dianggarkan dalam kode rekening yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. 3. Larangan rekrutmen pegawai non-ASN baru. Pemda dilarang merekrut atau mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpar. Nomor B-5993-M.SM, pukul 1, 2024 tanggal 12 Desember tahun 2024, yang juga menegaskan bahwa Pemda tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk gaji pegawai non-ASN di luar PPPK yang sudah ada. Dan 4. Nasib honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Bagi honorer yang tidak terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara, BKN, tetap bisa mendapatkan gaji jika mereka masih dalam proses seleksi PPPK. Alokasi dan pembayaran gaji bagi mereka dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu. Honorer R2 dan R3 selamat dari PHK. Terbaru ini membawa kabar baik bagi honorer yang sebelumnya terkena PHK, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori R2 dan R3. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, sejumlah Pemda menerbitkan surat pemecatan terhadap honorer yang dianggap tidak memenuhi syarat. Namun, dengan adanya aturan terbaru ini, honorer R2 dan R3 yang telah dirumahkan mendapatkan perlindungan dan dapat tetap menerima gaji. Menurut Adiba, anggota Aliansi Honorer Nasional, AHN, Kemendagri ini menjadi penyelamat bagi honorer R2 dan R3. Mereka akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu, sehingga tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Adiba juga menegaskan bahwa Pemda wajib mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji mereka. Efisiensi anggaran bukan untuk PHK honorer. Seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, banyak yang mengira bahwa langkah ini akan berdampak pada pemangkasan pegawai honorer. Namun, Adiba menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksud bukan untuk memberhentikan honorer, melainkan untuk memangkas kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu. Dengan adanya Kemendagri ini,
Diharapkan tidak ada lagi Pemda yang mencari alasan untuk tidak membayar gaji honorer. Aturan ini memberikan kejelasan bagi PPPK dan honorer mengenai hak-hak mereka, sekaligus menegaskan bahwa Pemda wajib menjalankan amanat undang-undang dalam menata tenaga non-ASN sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Terbaru dari Kemendagri menjadi langkah konkret dalam menata kepegawaian PPPK dan honorer di Indonesia. Aturan ini tidak hanya memastikan gaji PPPK dan pegawai paruh waktu tetap dibayarkan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi honorer yang sebelumnya terkena PHK. Dengan adanya regulasi ini, Pemda tidak lagi bisa mengelak dari tanggung jawab mereka dalam memberikan hak-hak kepegawaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.